Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili di dalam kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh jilid 1 halaman 689-690. Beliau mengatakan dari 4 madhab yang memakai doa iftitah sebagai doa pembuka dalam solat ialah Imam Abi Hanifah, diikuti oleh Hanafiyah. Imam Ahmad bin Hanbal diikuti oleh Hanabilah. Begitu juga imam kita Al-Imam Asy-Syafi'i diikuti oleh Asy-Syafi'iyah dengan redaksi yang berbeda-beda. Sengaja di sini kami hanya mengutip redaksi doa iftitah yang dipilih oleh penganut madhab Asy-Syafi'i. Beliau Dr. Wahbah Az-Zuhaili mengatakan di dalam Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh jilid 1 halaman 689-690, wal mukhtaru inda Syafi'iyah, yang dipilih redaksinya menurut pengikut madhab Syafi'i, sighatu ialah sighat, redaksi, wajjahtu wajahya lillazi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin, dan seterusnya. Wajjahtu, aku hadapkan, wajhia wajahku, seluruh anggota badanku, seluruh diriku, lillazi fataras samawati, kepada Allah yang menciptakan seluruh langit, wal arda, dan seluruh bumi, hanifan, aku condong pada kebenaran menurut syariat, kebenaran menurut syariat, musliman, aku beragama Islam, wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukanlah bagian dari orang-orang musyrik. Nah, di sini redaksi yang dipilih adalah wajjahtu, tidak menggunakan redaksi ini. Tidak ada tambahan ini pada awalnya, langsung wajjahtu, tidak pakai ini. Kalau pakai ini wajjahtu. Nah, bagaimana kalau di dalam kitab Imam Asy-Syafi'i, saya baca di dalam kitab induk madhab Syafi'i, yaitu kitab Kitab ini kami baca di jilid 1 halaman 207. Perlu diketahui kitab ini adalah kitab Imam Syafi'i ketika beliau mendiktikan madhabnya, membacakan madhabnya, hasil-hasil ijtihadnya kepada Rabi bin Sulaiman Al-Muradi ketika Imam Syafi'i di Mesir. Nah, di dalam kitab ini, doa iftitah, pembukaan dalam sholat, redaksinya adalah wajjahtu wajhiyya lillazi fataras samawati wal arda hanifan, tidak ada kata musliman, langsung wa ma ana minal musyrikin. Tidak ada kata ini. Hadisnya juga mengutip hadis Nabi SAW Al-Imam Asy-Syafi'i,
riwayat yang ditemukan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i di dalam kitab Al-Umnya di jilid 1 halaman 207, Imam Syafi'i mengutip hadis doa iftitah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajjahtu wajhiya, tidak pakai ini, lillazi fataras samawati wal arda hanifan sama, tetapi tidak pakai kata musliman, langsung wa ma ana minal musyrikin. Ini yang kedua. Sama-sama wajahtunya tidak pakai ini, cuma yang satu ada musliman, kitab induknya Imam Syafi'i tidak ditemukan kata musliman. Kemudian saya baca lagi di dalam kitab Sunan Ad-Daruqutni. Kitab Ad-Daruqutni ini disusun oleh Hafidhul Hadis Adi bin Umar Ad-Daruqutni di jilid 1 halaman 234, hadis nomor 1125 dengan redaksi hadisnya, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman. Ada tambahan musliman dalam hadisnya. Wa ma ana minal musyrikin. Jadi sama-sama tidak pakai ini, baik dalam pilihan mazhab Syafi'i yang dikutip oleh Dr. Wahbah As-Suhaili dalam Al-Fiqhul Islamiyah, kemudian Imam Syafi'i sendiri yang diimlakkan pada Syekh Rabi bin Sulaiman Al-Muradi di dalam Sunan Ad-Daruqutni, jadi pakai Hanifah musliman. Sama dengan yang dikutip oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatu di jilid 1 halaman 689-690. Yang berbeda hanya yang dalam kitab Al-Um. Sama-sama tidak pakai ini, cuma di dalam kitab Al-Um Hanifan tidak pakai musliman. Itu kitab Al-Umnya Imam Syafi'i. Kemudian ada orang mengatakan bahwa doa iftitah itu tidak pakai ini. Yang pakai ini adalah doa memotong hewan. Menyembelih kurban misalnya, pakai ini wajjahtu. Nah, saya temukan di dalam kitab Sunan Abi Dawud dengan syarahnya Ibnu Ruslan jilid 12 hadis nomor 2795, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari kurban, hari menyembelih kurban, beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyembelih 2 ekor gibas akronain. Akronain itu panjang tanduknya, amlahain, putih seperti garam. Dalam syarahnya Ibnu Ruslan ini disebutkan di sini, amlahain itu di jilid 12 halaman 152, al-abyad launul milhi, jadi putih seperti putihnya garam, itu amlahaini. Muja'aini, telah diambil dicabut 2 buah pelirnya. Jadi 2 hewan ini 2 buah pelirnya sudah tidak ada. Dipakai Nabi berkorban. Ketika dipakai Nabi berkorban sallallahu alaihi wasallam, ketika 2 ekor kambing ini sudah dihadapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada arah kiblat,
beliau Rasulullah sebelum menyembelih, beliau berdoa terlebih dahulu, inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda. Betul, pakai ini dalam doa ini. Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku, diriku pada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ala millati Ibrahim, atas agama Ibrahim, Islam. Tidak menyebut kata musliman. Hanifan, aku condong kepada kebenaran. Wa ma ana minal musyrikin, dan bukanlah aku sebagian dari orang-orang musyrik. Nah, betul memang bahwa hadis ini wajjahtu itu memang ada doa untuk menyembelih kurban. Nah, sekarang yang menjadi persoalan, selama ini sebagian masyarakat muslim di Indonesia, mungkin sebagian besar pengikut mazhab Syafi'i di Indonesia, insya Allah membacanya lengkap, ini wajjahtu. Insya Allah membacanya pakai ini wajjahtu. Ada tambahan ini. Apakah menyalahi hadis? Karena hadis yang pakai ini itu untuk menyembelih kurban? Oh tidak. Tidak, karena saya temukan doa iftitah dalam hadis yang pakai redaksi ini wajjahtu, pakai kata ini. Kalau seterusnya boleh pakai musliman, hanifan musliman, atau hanifan saja. Yang menjadi persoalan itu yang bagian awalnya itu pakai ini atau tidak. Ternyata kalau dikatakan tidak ditemukan dalam hadis, apalagi tidak ditemukan dalam seluruh hadis, sampai hadis palsu pun tidak ditemukan, ini tidak benar. Karena memang ditemukan dalam satu hadis. Nah, saya temukan di dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir karya At-Tabarani. Di jilid 1 halaman 314, hadis nomor 928. Di sini dikatakan doa iftitah Nabi. Dalam hadis ini diceritakan doa Nabi membuka dalam sholatnya sesudah takbir. Bukan doa menyembelih kurban. Di sini hadisnya pakai apa? Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan, tidak pakai musliman. Wa ma ana minal musyrikin. Inni wajjahtu, pakai ini. Ini ada hadisnya. Hadis Al-Mu'jamul Kabir karya At-Tabarani. Bukan tidak ditemukan, tapi ditemukan. Jadi sekali lagi, bukan tidak ditemukan dalam referensi-referensi kitab-kitab hadis yang mu'tamad, yang dipakai, diakui ya. Tapi ada ditemukan di dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir At-Tabarani. Ternyata pakai ini. Ini doa iftitah, doa pembukaan dalam sholat. Cuma tidak pakai musliman. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Nah, kemudian ada yang mengkritik terhadap hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabarani, karena dalam sanadnya hadis ini terdapat rawi yang bernama Muhammad bin Ishaq dari gurunya Syaibah bin Nisah. Syaibah bin Nisah ini gurunya Muhammad bin Ishaq. Nah, ini dipersoalkan tentang rawi bernama yang menceritakan hadis ini. Terdapat rawi yang menceritakan
namanya Muhammad bin Ishaq. Ada kritik al-jarh wa ta'dil, ada naqd oleh Asy-Syaikh ahli hadis Nuruddin Ali bin Abi Bakar Al-Haythami di dalam kitab Majma'uz Zawaid wa Manba'ul Fawaid. Majma'uz Zawaid wa Manba'ul Fawaid. Ini ada di jilid 2. Jilid 2. Hadis nomor 2621. Majma'uz Zawaid wa Manba'ul Fawaid. Ali bin Abi Bakar Al-Haythami. Beliau Ali bin Abi Bakar Al-Haythami mengkritik rawi dalam hadis Tabarani yang pakai inni wajahtu, pakai inni itu. Dikritik oleh beliau ada rawi namanya Muhammad bin Ishaq. Muhammad bin Ishaq wa huwa siqatun. Rawi ini memang bisa dipercaya. Walakinnahu mudallisun. Dan tetapi rawi ini adalah rawi mudallis yang kadang menyembunyikan, menyamarkan cacat-cacatnya sanad. Dalam meriwayatkan itu kadang-kadang menyembunyikan, menyamarkan cacat dari sanadnya hadis. Nah, ini dikritik karena bisa dikhawatirkan Muhammad bin Ishaq ini ada yang tidak terus terang, menyamarkan, menyembunyikan kekurangan-kekurangan dalam sanadnya hadis. Bahkan di sini dikritik lagi waqad an'anahu, masih pakai an, tidak pakai haddasana. Jadi kualitasnya itu kalau haddasanya lebih kuat. Ya, memang dalam dunia terminologi mustalahul hadis ya, ini pakai an, yaitu Muhammad bin Ishaq an Syaibah bin Nisah, ya, dari Syaibah bin Nisah. Nah, tetapi wa baqiyatu rijalihi muwassaqun. Rawi-rawi yang lain dalam hadis Tabarani yang pakai inni wajahtu, rawi-rawi yang lain itu bisa dipercaya semua. Wa baqiyatu rijalihi muwassaqun. Hanya Muhammad bin Ishaq yang kadang-kadang melakukan tadlis, menyamarkan kekurangan cacatnya dan tidak keterbukaan dan tidak keterus-terangan dalam menyampaikan sanad. Nah, bagaimana tentang rawi ini? Perlu kita ketahui, kita harus arif dan bijaksana untuk melakukan al-jarhu wa ta'dil, yaitu menilai rawi ini cacat, menilai rawi ini adil. Kita juga harus membaca sebagai penyeimbang, ya. Saya baca untuk penyeimbang penilaian terhadap Muhammad bin Ishaq ini. Bagaimana rawi Muhammad bin Ishaq ini menurut komentar para ahli hadis? Tentunya tidak ada yang sama. Ada yang mencela, ada yang memuji. Nah, hadis itu tadi yang pakai ini wajah itu kan sudah dikatakan oleh Al-Haythami dalam Majma'uz Zawaid wa Manba'ul Fawaid bahwa rawi yang dipersoalkan hanya Muhammad bin Ishaq. Sedangkan rawi-rawi yang lain itu dalam sanadnya bisa dipercaya semua. Nah, bagaimana ini menurut seorang pakar peneliti rawi-rawi hadis dalam kitab Tahdhibul Kamal fi Asma'ir Rijal,
di jilid 16 halaman 74. Tahdhibul Kamal ini fi Asma'i Rijal karya Abul Hajjaj Yusuf Al-Mizzi. Dikatakan di sini ada seorang ulama Mufaddal bin Ghassan bertanya kepada Yahya bin Ma'in tentang rawi tadi, rawi yang dikritik oleh Al-Haythami, namanya Muhammad bin Ishaq. Ditanyakan oleh Mufaddal kepada Yahya bin Ma'in tentang orang yang bernama Muhammad bin Ishaq yang dikatakan oleh sebagian ulama itu mudallis, sering ketidak terus terangan, menyamarkan kekurangan-kekurangan sanad. Tapi Yahya bin Ma'in dikutip oleh Yusuf Al-Mizzi dalam Tahdhibul Kamalnya fi Asma'i Rijal jilid 16 halaman 74, Yahya bin Ma'in mengatakan kana siqatan. Muhammad bin Ishaq bagaimanapun tetap rawi yang bisa dipercaya. Wa kana hasanal hadis. Beliau hadisnya hasan, bagus. Nah, ini penilaian yang positif ya. Kemudian penilaian yang disampaikan oleh Ahmad bin Hanbal, seorang ulama besar, pemimpin madhab Hanabilah dan guru daripada Imam Amirul Mukminin fil Hadis, yaitu Imam Bukhari, yang mendapatkan gelar Amirul Mukminin fil Hadis. Itu Imam Bukhari, muridnya Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal ditanya oleh Abu Bakar Al-Asram tentang Muhammad bin Ishaq. Beliau mengatakan hasanul hadis, hadisnya bagus. Ini ada dalam Tahdhibul Kamal jilid 16 halaman 75. Nah, berarti Yahya bin Ma'in mengatakan rawi yang dikritik tadi, yang meriwayatkan hadis ini wajahtu, hadisnya itu hasanul hadis. Hasanul hadis, hasanul hadis, hadisnya bagus. Nah, penilaian yang ketiga, Yusuf Al-Mizzi dalam Tahdhibul Kamal mengutip dari penelitiannya Ibnu Adi yang punya kitab Al-Kamil fi Du'afa'i Rijal. Di dalam kitab Tahdhibul Kamal jilid 16 halaman 82, Ibnu Adi mengatakan, aku telah meneliti, sungguh aku telah meneliti banyak hadis-hadisnya Muhammad bin Ishaq, tetapi maka aku tidak menemukan di dalam hadis-hadisnya ma yatahayya'u ayyuqta'a alaihi bid-dha'fi, yang hadisnya ini siap untuk dihakimi, diputuskan sebagai hadis dhaif. Banyak hadis-hadisnya Muhammad bin Ishaq, banyak, artinya tidak semua. Maka aku tidak menemukan dalam hadis-hadisnya itu sesuatu hadis yang langsung bisa diputuskan dhaif. Cuma kadang-kadang ada kesalahan tuh, iya. Warubbama akhta'a, kadang-kadang ada kesalahan. Au yahimu fi syai' ba'da syai', atau ada salah duga, salah sangka di dalam sesuatu sesudah sesuatu. Kama yukhti'u ghairuhu, seperti kesalahan rawi-rawi yang lain. Tetapi bahkan para pemimpin-pemimpin ulama tidak tertinggal meriwayatkan hadis dari Muhammad bin Ishaq. Kesimpulannya, wahuwa la ba'sa bihi, rawi Muhammad bin Ishaq ini tidak apa-apa. Jadi kita masih bisa pakai ini wajahtu berdasarkan Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma'in, Ibnu Adi. Wa huwa la ba'sa bihi, tidak apa-apa.
Kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Tahdzibut Tahdhib jilid 9 halaman 40, Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Tahdzibut Tahdhib mengatakan, mengutip dari Ibnul Barqi, mengatakan Ibnul Barqi, aku tidak melihat ahli hadis berbeda-beda pendapat fi siqatihi, bahwa Muhammad bin Ishaq ini bisa dipercaya, wa husni hadisihi, hadisnya bagus, wa riwayatihi, dan bisa menceritakan hadis dari Muhammad bin Ishaq. Kesimpulannya jelas. Maka ulama yang tidak pakai ini wajahtu memang berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Juga dipakai Imam Syafi'i, bahkan Imam Syafi'i saja meriwayatkan hadis doa iftitah dalam kitab juga tidak pakai ini wajahtu. Tetapi yang pakai ini wajahtu itu juga ada hadisnya di dalam kitab Al-Mujamul Kabir. Meskipun ada rawi Muhammad bin Ishaq, ada sebagian mengkritiknya, tapi ada banyak ulama yang memberikan respon positif kepada rawi Muhammad bin Ishaq. Berarti itu masih bisa diamalkan. Hadis ini wajahtu itu pakai ini itu masih bisa diamalkan berdasarkan hadis itu. Nah, kemudian kenapa ulama Indonesia khususnya banyak yang pakai ini? Meskipun dalam Imam Syafi'i tidak pakai ini. Nah, karena dalam Al-Quran sendiri itu pakai ini wajahtu. Kata wajah dengan kata mufrad dari kata wajhun itu 34 kali. Sedangkan kata wujuh jamak dari kata wajhun itu 38 kali. Dalam Al-Quran di antara dari kata wajhun terdapat ayat surat Al-An'am ayat 79. Surat Al-An'am ayat 79. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Tidak pakai musliman Al-Qur'annya. Inni wajjahtu wajhiya, sesungguhnya aku menghadapkan wajahku pada Allah lillazi fataras samawati wal arda, yang menciptakan seluruh langit dan seluruh bumi, hanifan, aku condong pada kebenaran, wa ma ana minal musyrikin, dan bukanlah aku sebagian dari orang-orang musyrik. Nah, ini jelas pakai ini. Maka banyak ulama kita, kiai-kiai kita di Indonesia mengajarkan kita pakai ini wajahtu karena Al-Qur'annya pakai ini wajahtu. Surat Al-An'am ayat 79. Nah ya, jelas ya. Yang tidak pakai ini wajahtu ahli sunnah wal jamaah. Tidak ada tambahan musliman juga ahli sunnah wal jamaah. Lengkap hanifan musliman juga ahli sunnah wal jamaah. Kemudian pakai ini wajahtu dilengkapi hanifan musliman juga ahli sunnah wal jamaah. Maka saling menghormati. Saya secara pribadi memakai ini wajahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan musliman. Lengkap. Wa ma ana minal musyrikin. Karena penggabungan antara riwayat-riwayat hadis dan penggabungan dengan ayat Al-Quran. Jadi kita tidak niat merubah-rubah, tapi menggabungkan redaksi-redaksi yang ada dalam hadis, kemudian ada dalam Al-Quran, kita pakai semua,
maka saya pakai ini. Wajjahtu pakai redaksi ini, dan pakai hanifan musliman, dan seterusnya. Maka sesama ahli sunnah meskipun berbeda-beda punya dasar-dasar hadisnya, punya dasar-dasar ayat Al-Qur'annya, saling menghargai, saling memuliakan, saling menasihati, menjaga persaudaraan meskipun berbeda-beda organisasi, tetapi sesama ahli sunnah wal jamaah. Semoga barokah menjaga persatuan umat Islam, menjaga ukhuwah Islamiyah, apalagi sesama ahli sunnah wal jamaah mungkin ada perbedaan, dan itu pun perkara sunnah, tidak sampai merusak akidah. Nah, ini yang saya harapkan meskipun berbeda-beda organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.